Saudara, jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia, kerana itulah semangat rakyat Indonesia. Dulu pun kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Dari semalam sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Pakai acara ngelempar-lempar telur, bikin kotor. Para warga negara kita mungkin keluar dari Malaysia secara ilegal. Itu yang disampaikan oleh atasé kepolisian. Jadi ada proses hukum tentunya terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang di tag di TikTok. Mas Farhan disuruh kebahas kepada Mas Farhan tentang kelakuan netizen kita, kepada kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta, para sahabat dan teman-teman. Dan di sini orang Malaysia pun ngasih paham kepada rakyat kita sendiri, kepada penduduk-penduduk yang kemarin sempat melemparkan telur kepada kedutaan Malaysia. Di sini sangat malang ya para sahabat. Di sini mereka memberi arahan seperti memutar memori-memori yang sudah lama, yang sempat ada pemberontakan yang di zaman Pak Soeharto dulu. Pak Soeharto yang mengatakan di perjanjian itu, yang mengatakan ganyang Malaysia, bahkan di situ mengenang pahlawan, hari pahlawan, bahkan kepribadian orang Malaysia itu memang saya ajukan jempol ketika kedutaannya yang dia bercerita tentang dulu itu yang katanya dibakar dan dirusak. Tetapi orang Malaysia cuma ambil bendera untuk disuruh dibawa ke Tuan Tunku Abdul Aziz. Ketika disuruh injak, katanya dia tidak mau, bahkan ditegakkan gitu. Mengandung bawang banget para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, makanya jangan menghakimi sendiri, karena setiap negara ada undang-undangnya. Kita ikuti prosedur yang ada, tak perlu ambisius untuk mengedepankan emosional. Kita harus mengikuti prosedur yang ada. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia videonya. Kesatuan Sekerja berkumpul serta bertindak agresif dengan melemparkan telur di hadapan kedutaan Malaysia di Jakarta pada Khamis. Antaranya termasuk ahli Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh melemparkan telur ke dinding hadapan bangunan kedutaan. Tindakan itu dilakukan untuk membantah kes timbakan membabikan warga Indonesia pada 24 Januari lalu di perairan Tanjung Ru di Banting, Selangor, yang menyebabkan seorang terbunuh dan 4 yang lain cedera. Penunjuk perasaan membawa spanduk yang bertulis tangkap dan penjarakan polis Malaysia yang menembak mati pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam satu kenyataan 25 Januari lalu berkata, kes tembakan itu berlaku ketika 5 warga negara Indonesia itu cuba meninggalkan Malaysia secara haram. Kementerian itu menuntut supaya siasatan menyeluruh dijalankan, terutama terhadap kemungkinan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dalam pada itu, pihak berkuasa Indonesia di Provinsi Riau pada Rabu lalu dilapor sudah menerima jenazah warga Indonesia yang maut dikenali sebagai Basri 50 tahun dan dibawa pulang ke kampungnya di Pulau Rupat, Bengkalis. Pada Jumaat, Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Khan mengesahkan kumpulan pendatang asing tanpa izin parti Indonesia yang ditembak di perairan Tanjung Ru, Banting minggu lalu itu adalah kumpulan penyeludup migran. Katanya mereka dalam perjalanan proses keluar dari perairan
perairan negara ini selepas mengambil parti. Justru polis memburu 2 lelaki Indonesia yang dipercayai menghantar 3 daripada 4 parti ke hospital di Serdang selepas cedera dalam tembakan itu. Beliau berkata pihaknya juga mengesan beberapa lagi individu yang dipercayai berada dalam bot sewaktu kejadian dan polis percaya terdapat lebih 5 orang dalam bot berkenaan. Terdahulu berita 757 melaporkan 2 suspek dipercayai warga asing yang berada di atas bot didakwa cuba menyerang pegawai APMM dengan parang sekitar jam 3 pagi selepas mereka merempuh bot pegawai berkenaan sebanyak 4 kali. Pegawai APMM melepaskan beberapa das tembakan ke arah bot suspek sebagai tindakan mempertahankan diri, namun suspek melarikan diri dalam keadaan gelap. Nih, dari semalam sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Pakai acara ngelempar-lempar telur, bikin kotor kedutaan negara orang. Kalian tahu nggak, staf kebersihan yang kerja di kedutaan negara orang yang ada di Indonesia itu warga negara Indonesia. Secara nggak langsung kalian ini menyusahkan sesama warga negara, nambah-nambahin kerjaan. Bersihin tuh bekas lemparan telur kalian. Ya, mungkin kalian lagi nyari keadilan buat warga negara Indonesia yang jadi korban. Tapi kalian juga perlu ingat, warga negara Indonesia yang jadi korban itu keluar dari negara Malaysia secara ilegal, nggak ikut prosedur. Wajar pemerintah sana punya tindakan, petugas keamanan sana punya tindakan. Bagus kalian nih belain gue warga negara Indonesia juga. Kena tipu sama warga negara Malaysia, dibuat blacklist, nggak boleh masuk negara Malaysia. Padahal gue masuk keluar negara Malaysia selalu ikut prosedur. Selama di negara Malaysia nih, duduk di negara Malaysia, gue nggak pernah ngelanggar undang-undang. Tapi tiba-tiba di blacklist, nggak boleh masuk sama orang yang punya kuasa tuh entah siapa. Bantuin gue cari keadilan, tapi nggak usah pakai lempar-lempar telur, ya. Soalnya masih banyak orang yang susah nggak bisa makan. Bagus tuh telur kita kasih ke orang-orang susah yang nggak bisa makan. Saudara, jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia, kerana itulah semangat rakyat Indonesia. Dulu pun kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana maruah kita pada saat itu telah diinjak-injak. Saat itu kedutaan Malaya yang berada di Jakarta, Medan telah dipijak, dibakar. Tapi kita di kedutaan Indonesia cukup turunkan bendera lambang Pancasila, bawa ke rumah Tunku Abdul Rahman. Tunku, pijak bendera ni. Tunku menangis kecewa dengan tindakan kita. Tunku angkat bendera lambang Pancasila Indonesia, gantung letak di tempat yang tinggi kerana saat itu Tunku ingin mengajar kita carilah kedamaian. Kalian marah pendatang asing tanpa izin menceroboh perairan kami lalu terkorban. Itu cara kalian. Kerana itu saya cakap tak perlu kecam. Cara kami pula mencari kedamaian. 2017, 2018, 3 rakyat Malaysia ditembak di Indonesia kerana mengedar darah. Kami tak tunjuk perasaan kerana kami tahu tindakan mereka itu salah. Tapi 2011, pelajar Malaysia dibunuh ketika cuba mempertahankan diri ketika dirompak. Kami tuntut keadilan, tapi bukan dengan kekerasan. Kami serahkan kepada pihak berkuasa kalian untuk lakukan siasatan. Sehingga hari ini Malaysia tak mahu kekerasan. Dalam novel yang saya tulis pun tentang pasangan cinta antara Malaysia dan Indonesia pun untuk mencari kedamaian. Oleh itu Malaysia dan Indonesia, ayo tutup sengketa. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak. Kata-katanya memang menyayat hati, memang mengasih ajar kepada netizen-netizen kita ya. Karena kelakuan hal seperti itu memang tidak layak untuk dicontoh. Bukan kelakuan seperti itu untuk menyelesaikan masalah, malah memperkeruh masalah menjadi berlarut panjang-panjang. Jadi di sini kita ikuti prosedur yang ada dengan apa yang dapat arahan dari Malaysia, diselidiki dengan secara seterbuka-bukanya. Bahkan kedua Bapak Menteri kita, Bapak Menteri daripada Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Menteri Anwar Ibrahim daripada Malaysia dah
menyatakan statementnya kita ikuti prosedur hukum yang berlaku. Jadi dan juga pengamat hukum daripada Indonesia, dia sudah juga membuka suara polis yang ada di Indonesia maupun netizen, jangan ikut campur dengan hal ini, biarlah negara Malaysia yang mengurus hal ini ya, macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Sampai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.